Kami berusaha menahannya, tapi terlambat. Dengan sekali dorongan, Bima membanting meja Arman hingga kopinya tumpah. "Lo Arman kan?" teriak Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Langit Malam FM. Kembali lagi bersama saya Raka di channel Langit Malam FM, tempat kita berbagi kisah misteri, horor, dan kejadian yang sulit dijelaskan dengan logika. Seperti biasa, setiap kisah yang hadir di sini akan kami kupas tuntas dari dua sisi. Penjelasan psikologis yang masuk akal, serta sisi gaib yang sering tak terjamah oleh logika manusia. Itulah ciri khas Langit Malam FM, membawakan cerita bukan hanya untuk ditakuti, tapi juga untuk dipahami. Kalau sudah siap, mari kita mulai ceritanya. Kantin kampus sore itu masih ramai. Bau gorengan, suara sendok beradu dengan piring, dan obrolan mahasiswa bercampur jadi satu. Kami berlima duduk di meja panjang dekat jendela. Biasanya kalau kumpul begini, Bima yang paling rame. Suka bercanda, suka bikin suasana cair. Tapi kali ini, dia justru lebih banyak diam. Aku, Raka, langsung nyadar. "Bih, lu kenapa? Dari tadi muka lu kayak orang baru gagal sidang skripsi." Bima cuma menghela napas. Tangannya menggenggam gelas es teh yang udah berembun. Dani, dengan gaya cerobohnya, menjatuhkan sendok untuk kedua kalinya. Sumpah ya, ini sendok kayak dendam sama gue," katanya sambil bikin Sari dan Wulan ngakak. Tapi Bima tetap nggak bereaksi. "Ada masalah, Bi?" tanya Wulan. Kali ini serius. Bima menoleh pelan. "Gue mau cerita, tapi janji ya, jangan sampai ada yang ngomongin ke orang lain. Gue malu kalau sampai kedengeran." Sari langsung mengangguk. "Santai aja, Bi. Kita kan geng sendiri. Ceritalah." Bima mengusap wajahnya sebentar sebelum akhirnya bicara. "Ini soal tante gue, Tante Maya. Beberapa minggu terakhir, dia berubah total. Dia ketemu seorang pria, namanya Arman. Baru kenal sebentar, tapi sekarang dia udah hampir kasih semua hartanya ke pria itu." Dani langsung nyeletuk. "Wih, tante lo janda kaya jatuh cinta lagi tuh. Bagus dong, ada om baru buat lo." "Jangan bercanda, Dan," bentak Bima. Wajahnya memerah. "Lo nggak ngerti. Tante gue kayak bukan dirinya sendiri. Dia jual perhiasan, kasih uang tunai, bahkan sempat ngomong mau jual rumah peninggalan orang tua gue. Semua buat si Arman itu." Meja jadi hening. Aku mencoba berpikir logis. "Ya, bisa jadi tante lo kesepian, Bi. Ada orang baru perhatian, ya wajar kalau jadi tergoda." "Tapi ini aneh, Rak," suara Bima bergetar. "Dia sama sekali nggak mikir panjang. Semua kayak di luar kendalinya. Gue curiga dia kena pelet." Sari spontan merinding. "Pelet? Itu mungkin aja. Aku pernah dengar ada orang yang tiba-tiba gila cinta gara-gara pelet. Biasanya ada ritual khusus, pakai darah, bunga, atau media tertentu." Wulan langsung menukas. "Sar, jangan percaya begituan. Dari sisi psikologi, Tante Bima jelas kesepian. Itu bikin dia gampang termakan rayuan, gak perlu bawa-bawa gaib." Perdebatan kecil pun mulai. Sari yakin ada hal mistis. Wulan ngotot semuanya bisa dijelaskan secara ilmiah. Dani, dia cuma sibuk menghabiskan bakwan sambil berkomentar. "Mau logis atau mistis, yang jelas cowok itu modus. Titik." Bima menatap kami satu-satu. "Apapun pendapat kalian, gue butuh bantuan. Gue nggak bisa diam aja. Kalau ini terus berlanjut, keluarga gue bisa kehilangan semua." Aku akhirnya ikut menimpali. "Oke, Bi, kita bantu lo. Tapi kita butuh bukti dulu. Kita harus kenal siapa si Arman ini sebenarnya." Bima mengangguk mantap. "Gue udah coba cari info. Katanya Arman sering nongkrong di warung kopi dekat terminal. Malam ini kita bisa cek ke sana." "Siap," Dani langsung semangat, meskipun wajahnya belepotan saus. Sari terlihat sedikit gelisah. Aku ikut. "Tapi kalau memang ada yang gak beres secara gaib, kita harus hati-hati. Kadang orang yang main peret suka pakai perjanjian aneh-aneh." Wulan langsung menghela napas panjang. "Sar, please deh. Jangan bikin suasana tambah horor. Kita cuma mau buktiin kalau Tante Bima dimanfaatin, bukan disantet."
Aku tersenyum miring. Ya udah, malam ini kita jadi detektif dadakan. Siapa tahu ketahuan modus si Arman. Bima menunduk, lalu berkata lirih. Gue harap kalian benar. Gue harap ini cuma modus. Tapi kenapa ya? Tiap malam gue selalu kebangun karena denger tante gue ngomong sendiri. Kayak lagi ngobrol sama seseorang padahal nggak ada orang lain di rumah. Kalimat itu bikin bulu kuduk kami merinding seketika. Malam itu, udara kampus mulai dingin. Kami berlima berkumpul di parkiran, siap menuju rumah Tante Bima. Rumahnya terletak di kawasan perumahan lama di pinggiran kota, cukup besar dengan halaman luas dan pagar besi tinggi. Dari luar, rumah itu kelihatan mewah, tapi malam ini entah kenapa auranya berbeda, sunyi dan menekan. Gila, rumah tante lu gede banget, Bi, celetuk Dani sambil menatap pagar tinggi. Kalau gue punya rumah kayak gini, tiap malam pasti bikin acara nobar horor. Lo bisa diem gak, Dan? Potong Raka. Kita kesini bukan buat jalan-jalan. Bima membuka pagar dengan kunci duplikat. Tante gue lagi keluar sama Arman. Gue sengaja bawa kalian biar bisa lihat sendiri keadaan di dalam. Begitu masuk, aroma wangi bunga mawar langsung menyengat. Aku menoleh ke meja ruang tamu. Ada vas berisi mawar merah segar. Bukan cuma satu, ada 3 vas. Semuanya penuh mawar. Banyak banget bunganya, gumam Bulan. Apa tante lu suka mawar, Bi? Enggak, dulu dia lebih suka anggrek. Baru belakangan ini, rumah penuh mawar. Sari mendekat, menatap mawar itu lekat-lekat. Wajahnya tegang. Ini bukan sekedar bunga hias. Aku pernah baca, mawar merah sering dipakai dalam ritual pelet, biasanya dicampur dengan media lain. Asar, jangan mulai lagi, sahut Wulan. Itu cuma bunga biasa, tapi aku bisa lihat bulu kuduk Bima berdiri. Kalian belum lihat kamarnya. Kami naik ke lantai 2. Bima membuka pintu kamar Tante Maya. Begitu masuk, kami semua terdiam. Di meja rias, ada mangkuk kecil berisi cairan merah, entah itu darah atau apa. Di sampingnya, ada foto Tante Maya dan Arman yang baru di-print, ditancapi dengan jarum kecil di bagian dada. Dani spontan mundur. Wah, gila, ini film horor beneran apa gimana? Raka maju, mencoba tetap tenang. Dia mengambil foto itu, memeriksanya. Ini bisa aja kerjaan Arman. Tante lo nggak mungkin bikin beginian sendiri. Sari menutup mulutnya. Ini jelas-jelas ritual pelet. Cairan merah itu kayak darah hewan, atau bisa juga darah manusia. Foto yang ditusuk jarum itu buat mengikat jiwa. Lo serius, Sar? Tanyaku, merinding. Sari menatapku, wajahnya pucat. Aku ngerasain energi nggak enak dari benda ini. Kuat banget. Wulan mencoba membantah tapi suaranya sedikit goyah. Oke, mungkin itu cuma trik psikologis. Arman manipulatif. Dia bikin Tante Bima percaya kalau hubungan mereka ditakdirkan, makanya ada ritual-ritual aneh gini. Kami semua masih berdiri tegang ketika tiba-tiba terdengar suara berderit. Dari arah lorong, pintu kamar lain terbuka pelan dengan bunyi krek. Itu pintu kebuka sendiri kan? Bisik Dani matanya membesar. Kami semua menoleh bersamaan. Lorong gelap hanya diterangi lampu redup. Pintu kamar tamu yang tadinya tertutup, kini terbuka setengah. Bima melangkah pelan, jantungnya jelas berdetak kencang. Itu kamar tamu, harusnya kosong. Kami mengikutinya dengan hati-hati. Begitu pintu didorong lebih lebar, aroma kemenyan menyengat. Di dalam kamar, ada tikar digelar dengan lilin-lilin yang sudah mati. Di tengahnya, ada botol kecil berisi cairan hitam pekat. Ini tempat ritualnya, bisik Sari. Suaranya bergetar. Belum sempat kami bereaksi lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara bisikan dari dalam kamar itu. Suara laki-laki, pelan, seolah membaca mantra. Cinta tak akan pergi, jiwa terikat selamanya. Sari menjerit kecil. Raka spontan menarik tangannya keluar kamar. Nggak ada orangnya. Itu suara dari mana? Kami semua panik. Bima nekat masuk lagi, menendang tikar itu. Botol cairan hitam terjatuh, isinya tumpah ke lantai. Seketika, suara bisikan itu berhenti. Suasana jadi hening, tapi hawa di dalam rumah berubah. Udara mendadak dingin menusuk, seolah ada sesuatu yang marah. Wulan menggenggam lengan Sari, yang wajahnya pucat pasi. Aku melihat sesuatu barusan. Di sudut kamar, ada bayangan hitam, tinggi besar. Dia menatap kita.
Dani langsung pucat. "Jangan bercanda, Sar." "Aku nggak bercanda, dia ada di sana." Bima menatap kamar itu dengan mata penuh amarah. "Kalau benar ini ulah Arman, gue nggak bakal diem. Gue harus selamatin tante gue." Aku menariknya. "Bi, kita harus cabut sekarang. Kalau benar ada energi jahat di sini, kita nggak bisa hadepin tanpa persiapan." Kami akhirnya berlari keluar rumah. Begitu sampai halaman, udara terasa lebih lega. Tapi Bima masih gemetar, tangannya mengepal. "Lo semua udah lihat sendiri, tante gue bener-bener kena peret. Kita harus cari cara buat ngentiinnya." Raka menghela napas panjang. "Besok kita harus ketemu langsung sama Arman. Kita lihat siapa dia sebenarnya. Kalau perlu, gue ajak kenalan gue di kepolisian." Tapi Sari masih terlihat ketakutan. "Aku takut, Rak. Orang yang berani main pelet biasanya nggak sendirian. Ada sesuatu yang ikut." Suara Sari masih terngiang. Ketika tiba-tiba, ponsel Bima berdering. Nomor Tante Maya. Dengan ragu, Bima mengangkat. Dari seberang, terdengar suara Tante Maya. Tapi suaranya aneh, lirih, serak, seperti bukan dirinya. "Bima, jangan ikut campur. Nanti kamu juga kena." Sambungan langsung terputus. Kami semua saling menatap. Merinding. Keesokan malamnya, kami sepakat mencari Arman. Menurut info dari teman Bima, pria itu sering nongkrong di warung kopi dekat terminal. Warungnya sederhana, lampunya redup, dipenuhi asap rokok. Dan benar saja, di sudut ruangan kami melihat seorang pria berusia sekitar 40-an. Wajahnya biasa saja, tapi tatapannya tajam. Rambutnya tersisir rapi, bajunya sederhana. Di meja depannya ada segelas kopi hitam dan setangkai mawar merah yang anehnya segar sekali. "Itu dia," bisik Bima. Matanya langsung menyala penuh amarah. Kami duduk agak jauh, memperhatikan. Sesekali Arman mengeluarkan ponsel, lalu tersenyum kecil sambil mengetik sesuatu. "Pasti lagi chat sama tante lo," kata Dani pelan. Bima sudah tak tahan. Ia berdiri, berjalan cepat ke arah Arman. Kami berusaha menahannya, tapi terlambat. Dengan sekali dorongan, Bima membanting meja Arman hingga kopinya tumpah. "Lo Arman kan?" teriak Bima. "Berhenti deketin tante gue, dasar penipu." Orang-orang di warung menoleh, suasana mendadak hening. Arman hanya menatap tenang, lalu tersenyum tipis. "Kamu pasti Bima. Tante kamu sering cerita tentang kamu." "Jangan sok akrab." Bima langsung menarik kerah baju Arman dan mendaratkan pukulan di wajahnya. Arman terhuyung, tapi tetap berdiri. Kamu semua kaget, bukan karena pukulan Bima, tapi setelah itu mata Arman berubah. Tatapannya hitam pekat, seolah ada bayangan bergerak di dalam bola matanya. Bima mencoba memukul lagi, tapi tiba-tiba tubuhnya terpental sendiri, jatuh menghantam meja di belakang. Suara kayu pecah, orang-orang panik berlarian keluar. "Astaga, Bi!" Wulan berlari menghampiri, tapi Bima kesakitan, seolah ada sesuatu yang menindih dadanya. Arman berdiri tegak, wajahnya tetap tenang. Ia merogoh kantongnya, mengeluarkan sesuatu. Sebuah botol kecil berisi cairan hitam yang sama seperti yang kami lihat di rumah Tante Maya. Ia membuka tutupnya, lalu meneteskan cairan itu ke mawar di tangannya. Seketika ruangan menjadi dingin. Lampu warung berkelip-kelip. Dari sudut ruangan, bayangan hitam mulai merayap naik ke dinding, lalu membentuk sosok tinggi besar dengan mata merah menyala. Dani terjatuh ke lantai, gemetar. "Ya ampun, ini beneran kan? Ini bukan mimpi?" Sari berdiri kaku, wajahnya pucat. Tapi anehnya, ia tidak mundur. Matanya menatap tajam ke arah sosok hitam itu. Tiba-tiba ia berbisik lirih, seolah berbicara pada seseorang yang tak terlihat. "Lindungi kami, aku tahu kamu ada." Tiba-tiba udara di sekitar Sari bergetar. Bau harum melati menyeruak, menutupi bau kemenyan yang menyengat. Di belakang Sari, bayangan putih samar muncul. Berwujud sosok perempuan tua berjubah, wajahnya samar tapi memancarkan cahaya lembut. Wulan ternganga. "Sar, itu apaan?" Sari tidak menjawab. Ia hanya menutup mata, lalu membaca doa lirih yang entah dari mana ia hafal. Sosok putih itu maju, menghadang bayangan hitam yang dipanggil Arman. Kedua energi itu bertabrakan. Suara bergetar, lampu warung meledak satu persatu.
Orang-orang yang belum sempat lari menjerit, berhamburan keluar. Arman tampak mulai kesulitan. Ia menggertakkan gigi, lalu memekik marah. "Kalian berani melawan aku, anak-anak bodoh. Peletku tak akan bisa diputuskan." Bima, meski masih kesakitan, berusaha bangkit. Dengan teriakan penuh emosi, ia menendang botol cairan hitam di tangan Arman. Botol itu pecah. Cairannya tumpah ke lantai. Seketika sosok hitam itu mengaum keras lalu mengecil, seperti terbakar dari dalam. Sosok putih di belakang Sari semakin terang, mendorong bayangan itu hingga hancur menjadi asap pekat. Arman jatuh berlutut, wajahnya pucat, matanya kembali normal. Ia terengah-engah, lalu berlari keluar warung, meninggalkan kami. Suasana hening, bau melati masih tersisa, lalu perlahan menghilang bersama sosok putih itu. Sari terduduk lemas, wajahnya berkeringat. "Apa tadi yang melindungi kamu?" tanya Raka dengan suara bergetar. Sari menunduk, berusaha menenangkan napas. "Aku nggak tahu. Sejak kecil aku sering merasa ada yang jagain aku. Malam ini dia muncul sendiri." Bima menghantam meja dengan tinjunya. "Dasar Arman brengsek. Kalau aku ketemu dia lagi Aku menepuk bahunya. "Udah Bi, dia nggak akan balik lagi. Peletnya udah patah." Beberapa hari kemudian, Tante Maya mulai pulih. Ia memang masih terlihat lemah, tapi perlahan sadar dari pengaruh Arman. Semua perhiasan dan dokumen penting berhasil diselamatkan. Raka mencoba menjelaskan, kalau dari sisi logis, Arman itu manipulatif. Dia pakai sugesti, mungkin juga obat atau hipnotis ringan. Tante lo jadi gampang nurut. Ritual-ritual aneh itu cuma trik biar lebih sugestif. Tapi Sari menggeleng pelan. "Enggak, Ra. Aku tahu apa yang kita lihat. Itu bukan sekedar sugesti. Ada sesuatu yang lebih gelap." Ulan menimpali. Atau bisa juga campuran keduanya, psikologi dan mistis. Kadang orang percaya hal gaib karena sugesti terlalu kuat, dan sugesti itu bisa jadi nyata. Dani mengangkat tangannya. "Apapun itu, yang jelas jangan pernah remehin pelet. Gue udah cukup trauma lihat bayangan raksasa hitam semalam." Kami semua tertawa kecil, mencoba meredakan ketegangan. Tapi jauh di dalam hati, masing-masing dari kami tahu pengalaman itu nyata dan meninggalkan jejak. Bima menatap kami, suaranya pelan. "Makasih ya. Kalau nggak ada kalian, tante gua mungkin udah abis. Tapi gua masih takut. Entah kenapa, gue yakin Arman belum selesai." Malam itu kami semua pulang dengan perasaan campur aduk. Logika memang bisa menjelaskan sebagian, tapi ada hal-hal yang tetap tak bisa diterangkan. Dan sejak kejadian itu, setiap kali aku mencium bau mawar di tempat asing, bulu kuduku selalu berdiri. Itulah kisah horor tentang pelet darah mawar yang menimpa keluarga Bima. Cinta bisa jadi indah, tapi kalau dicampur dengan ilmu hitam, bisa berubah jadi petaka. Menurut kalian, apakah kejadian ini benar-benar karena pelet atau hanya manipulasi psikologis yang begitu kuat? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like dan share, serta subscribe channel Langit Malam FM supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah horor berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetap waspada, tetap percaya diri, dan jangan pernah remehkan apa yang tidak bisa kalian lihat. Selamat malam dari Langit Malam FM. Kalau kalian suka dengan kisah malam ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dukungan kalian sangat berarti agar Langit Malam FM bisa terus menghadirkan cerita seram, penuh misteri, dan analisis yang menarik setiap malam. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan tetap waspada dengan hal-hal yang tak terlihat. Selamat malam, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.